Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reva Martin Sapitri dengan NPM 192151049 akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif yang berjudul Analisis Kemampuan Literasi Matematis ditinjau dari gaya kognitif peserta didik pada materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Nah, langsung saja. Yang pertama, latar belakang dari proposal penelitian kualitatif, di mana latar belakangnya yaitu literasi matematika berperan penting dalam melatih nalar berpikir siswa untuk memecahkan masalah dengan menganalisis fakta dan penggunaan prosedur yang baik. Sehingga, jika siswa sudah terlatih dalam mengembangkan literasi matematika, maka akan sangat berguna pada pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Mas Jaya dan Wardono pada tahun 2018, bahwa literasi berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia. Dalam menganalisis kemampuan literasi matematika, karakteristik siswa juga mempunyai pengaruh dalam kemampuan literasi matematika mereka. Karakteristik tersebut meliputi sikap dalam menerima pembelajaran dan mempelajari suatu konsep atau hal yang baru dikenal dengan istilah daya kognitif. Pernyataan di atas sejalan dengan hasil penelitian oleh Herliani dan Wardono pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa daya kognitif berpengaruh terhadap literasi matematika. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan literasi matematis siswa SMA kelas 10? Yang kedua, bagaimana gaya kognitif siswa SMA kelas 10? Dan yang ketiga, bagaimana kemampuan literasi matematis ditinjau dari gaya kognitif siswa dalam menyelesaikan soal materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Selanjutnya, ada tujuan penelitian, di mana yang pertama yaitu untuk mengetahui kemampuan literasi matematis siswa SMA kelas 10. Yang kedua, untuk mengetahui gaya kognitif siswa SMA kelas 10. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan literasi matematis ditinjau dari gaya kognitif siswa dalam menyelesaikan soal persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, selanjutnya ada definisi operasional, di mana definisi operasional bertujuan memberikan batasan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari perbedaan persepsi dan kesalah-tafsiran. Adapun variabel-variabel yang perlu didefinisikan, yang pertama ada analisis. Menurut Wiradi, analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari, ditaksir, makna, dan kaitannya. Lalu yang kedua ada kemampuan literasi matematis. Kemampuan literasi matematis adalah kemampuan yang menekankan pada hal yang sama, yaitu bagaimana menggunakan pengetahuan matematika guna memecahkan masalah sehari-hari secara lebih baik dan efektif. Lalu yang ketiga ada gaya kognitif siswa. Gaya kognitif adalah suatu karakteristik individu dalam merasakan, mengingat, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang berkaitan dengan informasi yang meliputi cara penerimaan informasi, cara mengolah atau memproses informasi, menyimpan informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang mana dapat berkembang sesuai perkembangan kecerdasannya.
Lalu yang terakhir ada persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, di mana persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel ini merupakan salah satu materi pada mata pelajaran matematika yang dapat digunakan sebagai instrumen pengukuran untuk mengukur kemampuan literasi matematis peserta didik. Kemampuan ini tidak hanya menggunakan satu solusi penyelesaian dalam memecahkan masalah, akan tetapi menggabungkan persepsi atau formula yang sudah ada menjadi formula yang terbaru. Dengan demikian, untuk mengetahui kemampuan ini membutuhkan suatu hal yang tidak bisa dalam pengukurannya, maka digunakan soal persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel yang berbasis indikator kemampuan literasi matematis untuk mengukur kemampuan tersebut. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaatnya yaitu pengalaman dan temuan-temuan yang inovatif dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah awal penelitian yang akan datang bagi peneliti. Lalu yang kedua ada manfaat praktis, di mana manfaat praktis ini terbagi menjadi manfaat bagi pendidik, yaitu sebagai tambahan pengetahuan pendidik terhadap pentingnya menggali kemampuan literasi matematis dalam memecahkan masalah matematika. Lalu yang ketiga, ada manfaat praktis bagi peserta didik. Diharapkan peserta didik dapat lebih termotivasi untuk lebih giat belajar dan mengasah kemampuan literasi matematis dilihat dari gaya kognitif peserta didik dalam pembelajaran matematika. Lalu yang terakhir ada manfaat praktis bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan baru sebagai calon pendidik agar dapat mengetahui dan mengidentifikasi pengaruh kesulitan belajar pada kemampuan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah matematika. Nah, selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori ini terdiri dari yang pertama ada kajian teori, di mana di dalam kajian teori ini terdapat 4 poin. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada kemampuan literasi matematis, yang ketiga ada gaya kognitif siswa, dan yang terakhir ada persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, untuk yang pertama yaitu analisis. Analisis yakni upaya dalam mempelajari lebih mendalam tentang sesuatu hal atau objek dengan cara mendeskripsikan bagian-bagian perencanaannya untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan pengertian tersebut, analisis adalah kegiatan mengamati secara detail sejumlah data besar yang masih mentah dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu sehingga diperoleh informasi yang dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti. Pada bidang penelitian, analisis data merupakan proses integrasi dalam sebuah prosedur penelitian. Analisis data dilakukan untuk membuktikan atau mencari jawaban terhadap rumusan dan dugaan penelitian tentang variabel yang dipelajari. Yang selanjutnya ada kemampuan literasi matematis, di mana kemampuan literasi matematis ini merupakan kemampuan yang menekankan pada hal yang sama, yaitu bagaimana menggunakan pengetahuan matematika guna memecahkan masalah sehari-hari secara lebih baik dan efektif. Dalam proses memecahkan masalah ini, seseorang yang memiliki literasi matematika akan menyadari atau memahami konsep matematika mana yang relevan dengan masalah yang dihadapinya. Dalam
kemampuan literasi matematis juga terdapat 3 komponen. Yang pertama ada komponen proses, yang kedua ada konten matematika, dan yang ketiga ada komponen konteks. Selain komponen, terdapat juga indikator kemampuan literasi matematis. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada matematisasi, yang ketiga ada representasi, dan yang keempat ada penalaran dan argumen. Yang kelima ada merencanakan strategi untuk memecahkan masalah. Yang keenam ada penggunaan simbol, operasi, dan bahasa formal. Dan yang terakhir ada penggunaan alat matematika. Nah, selain komponen dan indikator, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi matematis siswa. Ada faktor internal yang terdiri dari kemampuan intelektual, kemampuan numerik, dan kemampuan verbal. Lalu juga ada faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan media massa, dan lingkungan sosial. Nah, selanjutnya ada gaya kognitif siswa. Gaya kognitif siswa adalah suatu karakteristik individu dalam merasakan, mengingat, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang berkaitan dengan informasi yang meliputi cara penerimaan informasi, cara mengolah atau memproses informasi, menyimpan informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang mana dapat berkembang sesuai perkembangan kecerdasannya. Ada ciri kognitif gaya kognitif siswa. Yang pertama ada fluency, yang kedua ada flexibility, yang ketiga ada originality, dan yang keempat ada elaboration. Lalu, menurut Witkin, beliau mengemukakan terdapat 4 karakteristik dari gaya kognitif. Yang pertama ada teknik for moving toward goals, yang kedua ada pervasive dimension, yang ketiga ada stability, dan yang keempat ada bipolarity. Selain itu, berdasarkan aspek psikologis, gaya kognitif dibagi menjadi 2. Yang pertama, gaya file dependent, dan yang kedua, gaya file independent. Di mana gaya file independent itu, orang dengan gaya ini cenderung mempersepsi suatu pola sebagai suatu keseluruhan. Sukar baginya untuk memusatkan pada suatu aspek situasi atau menganalisis suatu pola menjadi bermacam-macam bagian. Lalu, untuk gaya file independent, orang yang bergaya ini cenderung mempersepsi bagian-bagian yang terpisah dari suatu pola menurut komponen-komponennya. Nah, yang terakhir ada persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel adalah persamaan linear satu variabel yang berada di dalam atau membuat tanda mutlak. Sama halnya dengan pertidaksamaan, nilai mutlak pun merupakan pertidaksamaan linear satu variabel yang berada di dalam atau memuat tanda mutlak. Nah, selanjutnya masih dalam bagian landasan teoritis pada poin hasil penelitian yang relevan, di mana di sini ada menurut Marinda Rositasari dan Janet Trinek Manoy pada tahun 2018, artikel tersebut berjudul Literasi Matematika Siswa SMA kelas 10 dalam menyelesaikan soal PISA ditinjau dari gaya kognitif visualizer dan verbalizer. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa siswa yang bergaya kognitif visualizer pada proses merumuskan menyebutkan informasi-informasi penting yang ada pada soal, menceritakan kembali soal dengan bahasanya sendiri, menjelaskan materi yang digunakan, menuliskan serta menggambar objek
dari informasi yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Lalu, yang kedua, siswa bergaya kognitif verbalizer pada proses merumuskan, menyebutkan informasi-informasi penting yang ada pada soal, menceritakan kembali soal dengan bahasanya sendiri, menjelaskan materi yang digunakan, serta menuliskan informasi-informasi yang diketahui dan ditanyakan pada soal dengan lengkap, juga informasi baru yang didapat dari informasi-informasi lain yang tertulis pada soal. Selanjutnya, ada hasil penelitian Muhammad F.W. Utomo dan Heni Pujiastuti serta Anwar Mutakin pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Kemampuan Literasi Matematika ditinjau dari gaya kognitif siswa. Penelitian tersebut menghasilkan yaitu siswa dengan gaya kognitif file independen dan file dependent secara bersamaan mampu menjawab dengan tepat dan memenuhi pencapaian indikator soal dengan baik pada level 1, 2, dan 5. Siswa file independen yang telah mampu menggunakan aspek penalaran spasial dan menggunakan representasinya dengan baik. Siswa file dependen belum mampu menggunakan aspek penalaran spasial dan belum dapat menggunakan representasinya dengan baik. Nah, selanjutnya ada kerangka berpikir. Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Oleh karena itu, kemampuan literasi matematis dan gaya kognitif siswa diperlukan dalam pembelajaran matematika di setiap jenjang pendidikan. Salah satu tes yang dapat menggambarkan kemampuan literasi matematis siswa adalah pemecahan masalah matematika yang memuat indikator kemampuan literasi matematis. Siswa diberi keleluasaan dalam menyelesaikan soal yang tentunya memuat indikator kemampuan literasi matematis. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri banyak ditemukan hambatan dalam pembelajaran matematika. Salah satunya adalah metode pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh model program-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan literasi matematis dan gaya kognitif siswa. Nah, selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kemampuan literasi matematis ditinjau dari gaya kognitif peserta didik pada materi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Analisis ini dilakukan melalui pembelajaran pada siswa sekolah menengah atas di SMA Negeri 8 Garut. Selanjutnya, ada prosedur penelitian, di mana metode penelitian pada penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lalu, untuk sumber datanya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data primer dan yang kedua ada data sekunder, di mana data primer ini diperoleh dari hasil tes dan angket, sedangkan data sekunder diperoleh dari segala bentuk dokumentasi pada saat penelitian. Lalu yang ketiga ada teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, di mana teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode angket, metode tes, dan wawancara. Serta instrumen penelitiannya juga menggunakan instrumen angket, instrumen tes, dan instrumen wawancara. Lalu untuk teknik analisis datanya terdiri dari reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta tempat dan waktu penelitiannya untuk tempatnya berada di SMA Negeri 8 Garut dan untuk waktu penelitiannya pada bulan Maret sampai bulan Mei pada tahun 2022. Nah,
Berikut merupakan daftar pustaka yang dijadikan referensi dalam menulis proposal penelitian kualitatif. Nah, lalu terdapat tes kemampuan literasi tematis seperti yang tertera pada layar, dan juga terdapat angket diagnostik siswa seperti yang tertera pada layar. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.